Shalom, puji nama Tuhan. Semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Mari kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, terima kasih atas berkat-Mu yang sempurna. Kami telah diizinkan untuk datang ke rumah-Mu Tuhan di hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini sebuah kasih karunia yang luar biasa Tuhan, yang Kau berikan kepada kami semuanya. Kami akan mempersiapkan hati kami, hidup kami Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kita melalui dari awal. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya katakan, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hati kami Tuhan. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak
Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Tuhan, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Ciare saya bayarau. Haleluya. Sembah Dia, angkat suaramu, terpujilah Tuhan. Kami menyembah-Mu seumur hidup kami. Haleluya.
Oh, I worship you, God. I worship you, Jesus. I worship you dengan segenap hati kami, Tuhan. Dengan segenap jiwa kami. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Lebih lagi kita katakan, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you dengan segenap hati kami, Tuhan. With all of my heart, dengan segenap jiwa kami. And all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I love you, God. I love you. I love to worship you. I love you. I love you. I love to worship you. Berikan tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya dan boleh lihat kanan kiri depan belakangnya, berikan senyuman yang terbaik. Mari kita bersuka cita dalam segala hal. Semuanya katakan, sungai sukacitamu mengalir dalam. Semuanya katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Kita
mulai lagi ke awal. Semuanya katakan. Yang keras lagi saudara-saudara. Oh yes, 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 yes. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamaku, bersuka di dalam, ikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani mendalam sukacita-Mu, sebab Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yes, kita mulai dari awal. Bapak Ibu saja yang bernyanyi lebih keras lagi. Semuanya katakan. Lebih keras lagi saudara-saudara. Oh yes, 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 yes. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamaku, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Semuanya katakan. Mengalir. Lebih keras lagi saudara-saudara. Melayani, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamaku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi katakan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan lagi. Yes, yang mau memuji nama Tuhan, beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Filipi 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Semuanya katakan. Mari katakan, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Semuanya katakan. Bersuka. Bersuka. Mari bersuka. Bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
sukacitalah. Kita sama-sama katakan hari ini. Hari ini. Mari kita bersuka saudara-saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Dengan penuh hati kita katakan haleluya. Semuanya katakan bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka di dalam. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Semuanya katakan bersuka. Lebih keras lagi saudara-saudara. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Sekarang bersuka. Bertepuk tangan selesai pada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat. Yang bertugas saya persilakan. Tuhan Yesus, kami mengangkat wajah kami Bapa. Kami mengucapkan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah menenun kami dengan sangat indah Bapa. Bahkan sampai dengan saat ini Bapa, kami ada karena perlindungan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau masih banyak yang kami lakukan tidak menyenangkan hati-Mu, bahkan membuat Engkau menangis, ampuni kami. Sucikan kami bersih Tuhan, termasuk hamba-Mu ini Tuhan. Sebelum hamba menaikkan pokok-pokok doa yang akan kami naikkan di pagi hari ini Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Ketika kami ada bersama-sama dengan-Mu di rumah-Mu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Kami butuh hadirat dan kuasa-Mu mengurapi kami Bapa, supaya kami tetap kuat menjalani masa di zaman ini Tuhan. Masa yang kami tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kami. Tapi yang satu kami mau katakan, bahwa kami ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bawa pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami bawa Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami bawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Bahkan kami bawa Bapak Pendeta Kartomius, Bapak Ibu Gembala kami di sini Bapak. Dan kami juga membawa Tuhan Gembala pembina kami. Kami bawa Bapak Insinyur Niko. Kami bawa Ibu Pendeta Muda Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada Tuhan di tengah-tengah mereka, Tuhan menuntun mereka untuk memimpin dan menuntun kami Bapa. Kami hanya berdoa bagi mereka Tuhan. Biarlah sukacita yang berasal daripada-Mu, urapan Tuhan, Roh Kudus mengalir dalam setiap kehidupan mereka dan keluarga mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau kenal mereka satu persatu. Hari-hari ini Bapa, kekuatan yang besar Engkau berikan bagi mereka Tuhan. Supaya mereka tetap menuntun kami, menjadikan kami jemaat-jemaat yang Tuhan titipkan bagi mereka. Menjadi jemaat-jemaat yang
tangguh, jemaat-jemaat yang kuat, menjadi jemaat-jemaat yang benar-benar mencintai Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan para pemimpin kami, para pembina kami kembali ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya ada otoritas-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Tuhan Yesus, kami katakan shalom bagi Indonesia, kami katakan shalom bagi Purbalingga. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati kota kami Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi dalam permasalahan bangsa kami. Tuhan, selesaikan dengan cara-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapa, hujan terus mengguyur bangsa kami, mengguyur negara kami, Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus supaya tidak terjadi bencana banjir Bapa. Tolonglah bangsa kami, hanya Engkau yang mampu Tuhan, hanya Engkau yang mampu menolong kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Mazmur 23 terjadi bagi bangsa dan kota kami. Tuhan, cukupkan apa yang kami perlu, sandang dan pangannya. Bahkan semua anak-anak Tuhan yang ada di bangsa kami, anak-anak yang belum mengenal Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, jamahan tangan-Mu, sentuhan-Mu menyentuh mereka Tuhan, supaya bangsa ini Tuhan mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, 70% dari bangsa ini akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang patut, yang layak dipuji dan disembah. Di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi para pengurus GBI Gunung Padang Tuhan, dan juga panitia Natal. Mari Bapak, ketika Engkau mengangkat kami Tuhan menjadi pengurus-Mu, menjadi panitia perayaan hari kelahiran-Mu Bapak, Engkau memberikan kami roh takut akan Tuhan, Engkau memberikan kami kesetiaan, Engkau memberikan kami semangat Bapak, supaya kami mau melayani-Mu Tuhan. Semua itu untuk kemuliaan dan kehormatan-Mu, bukan semata-mata untuk pujian kami, tapi kembalikan pujian itu kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi dana panitia Natal di tahun ini sudah Tuhan cukupkan, bahkan lebih Tuhan. Apa yang panitia Natal persiapkan Tuhan, sudah dipersiapkan dengan baik. Dan pada hari hanya Tuhan, kami akan bisa merayakan perayaan Natal Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Ada berkat yang kami bawa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kami semua anggota jemaat GBI Gunung Padang Bapak. Kalau hari-hari ini Tuhan, Engkau melihat bahwa perekonomian kami masih sulit Tuhan. Makin hari makin sulit Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak akan kekurangan Bapak. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati, mempermudah semua Bapak. Apa yang menjadi usaha bisnis daripada semua jemaat GBI Gunung Padang Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, walaupun masa kesusahan ini Tuhan, kami tidak susah Bapak. Karena apa yang kami perlukan Tuhan cukupkan itu bagi kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau memberkati 5 generasi GBI Gunung Padang. Dari yang masih di dalam kandungan sampai pada orang tua lansia. Hari-hari ini Tuhan, kami butuh urapan-Mu Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan, supaya kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Engkau sukseskan Tuhan apa yang menjadi cita-cita Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka roh kecerdasan dan kepintaran Tuhan. Kalau saat ini Tuhan mereka masih ada di dalam bangku pendidikan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan generasi Yeremia kami Bapak. Bentuklah mereka sesuai dengan cinta-Mu Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Mereka mau melayani Tuhan. Kami deklarasikan berkat Tuhan mengalir bagi generasi Yeremia GBI Gunung Padang. Tidak ada satupun yang ketinggalan Bapak. Ada berkat Tuhan. Mereka akan berapi-api di dalam Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan. Iman mereka akan bertumbuh seiring bertambah usianya mereka. Mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Persembahan yang kami berikan di pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau terima itu Tuhan. Dan layakkanlah persembahan kami. Jadikanlah persembahan kami ini Tuhan untuk pengembangan pelayanan-Mu. Dan ajarilah kami Bapa untuk mempersembahkan hidup kami untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, biarlah kami mengerti dan memahaminya Tuhan. Kami kebaskan segala kuasa setan, kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami. Kami bisa menerima firman-Mu Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa bagi keluarga besar Bapak Ibu Gembala kami. Kalau hari ini Engkau memanggil pulang saudara dari Ibu Gembala,
istri dari kakak ibu gembala kami berdoa, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberkati anaknya dalam perjalanan dari Jakarta Semarang, pertibakan dengan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ampuni kami, segala pujian dan hormat kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami materaikan doa kami dengan darah Tuhan Yesus. Hanya satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Salam Jemaat Tuhan yang terkasih, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita saat kita beribadah kepada Tuhan. Bersama saya Otis, mari kita ikuti GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Bagi para wanitanya Allah, jangan lupa hari Kamis ada ibadah WBI yang dilaksanakan di gereja jam 6 sore. Untuk info kegiatan dapat dilihat di grup gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan, jangan lupa untuk hadir dalam doa pengerja yang dilaksanakan setiap Jumat jam 6:30 malam di gereja. Hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan di lantai 2 gedung gereja jam 8 pagi. Diharapkan para orang tua untuk mengingatkan anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Dukung doa dan dana untuk perayaan Natal umum yang akan dilaksanakan tanggal 22 Desember 2022 di PM Corporation Purbalingga. Dan amplop Natal untuk jemaat dibagikan mulai minggu ini. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bendahara Natal, Ibu Cokwa atau Ibu Ita. Kids akan membuat seragam untuk Natal tahun ini. Bagi orang tua kids yang mau ikut membuat seragam dapat menghubungi Ketua Kids, Saudari Vanessa. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Yohanes 1 ayat 5 berkata, terang itu percaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Hidup kami Tuhan untuk mengenapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang apa ya naya syaraya. Sekarang apa ya naya syaraya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Tuhan Kau sempurna Tuhan. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu
dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Namun lagu ini dari awal. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami, hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih lagi kita katakan, hidup Kau, hidupku mengenapi firman. Saya persilakan. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat
Bapa, terima kasih hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Karena kasih setiamu, pemeliharaanmu, perlindunganmu hingga kami ada sampai hari ini. Terlebih hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama dengan umatmu memuji, memuliakan namamu. Tuhan Yesus, kami rindu hadiratmu. Kami rindu kuasa. Kami rindu aliran kuasa-Mu ada di tempat ini, melalui setiap kami, sehingga kami hadir dalam ibadah ini. Hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami akan membuka hati kami untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu, Gembala Pembina kami, yang kami akan dengar lewat media Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman Tuhan disampaikan, memberikan makanan rohani buat kami, membuat kami untuk tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga setiap umat-Mu yang hadir dalam ibadah ini, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Baik itu lewat pujian penyaman kami, demikian juga lewat firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan kita sepakat berkata amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Shalom semuanya. Markus 4 ayat 29 berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang sudah terjadi. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang turun. Pada waktu bulan Juli 2022 yang lalu, ketika saya berada di acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower, saya berkhotbah tentang lahirnya Pentakosta yang ketiga. Karena Pentecost Again ini adalah Pentakosta ketiga. Di situ saya menerangkan bahwa bukan saya yang menciptakan Pentakosta yang ketiga, melainkan saya yang menyimpulkan atau menyusun kepingan-kepingan atau puzzle pewahyuan yang Tuhan berikan dan telah singkapkan kepada banyak hamba Tuhan. Bagian saya, Tuhan memberitahu akan terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang namanya adalah Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013, dalam Empower 21 Asia di SICC, pesan tentang Pentakosta ketiga ini untuk pertama kalinya dikumandangkan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada saya pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. Kemudian Tuhan memberikan 5 pengertian
apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Kelima pengertian itu tidak semuanya diberikan kepada saya, tetapi sebagian diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saya diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyusun kepingan-kepingan atau puzzle dari nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan tadi. Dan ketika digabungkan, muncullah 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Ini berasal dari William Seymour. William Seymour adalah orang yang dipakai Tuhan dalam Pentakosta kedua di Azusa Street tahun 1906. Dan yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini juga dari William Seymour. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Ini berasal dari Russell Evans dari Gereja Planet Shaker, Melbourne. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini berasal dari Cindy Jacobs. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini dari Tim Hill, Ketua Umum Church of God Amerika Serikat. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 September tahun 2023, menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5783 atau yang disebutkan dengan P Gimel. Memasuki tahun 5783 ini, kita akan melihat kasih karunia yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu, akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Bukan rahasia lagi bahwa hari-hari ini gereja Tuhan sedang dibersihkan dalam hal dosa keuangan, dosa moral. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Hal ini harus diartikan bahwa peristiwa ini baru diungkapkan oleh Tuhan sekarang ini. Sedangkan prosesnya sebenarnya sudah lama. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan hari-hari ini bisa diuraikan sebagai berikut. Pengkhotbah 10 ayat 1 berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ayat ini bisa diartikan sebagai berikut. Sama seperti lalat mati yang membusuk akan merusak sejumlah minyak wangi.
demikian pula sedikit kebodohan dapat meniadakan dampak hikmat yang besar. Rencana yang bijaksana dapat dibuat, tetapi seorang yang membuat sedikit kebodohan dapat merusak seluruhnya. Rencana dalam mengikut dan melayani Tuhan yang dilakukan dengan baik, tetapi karena membuat sedikit kebodohan, membuat hancur secara keseluruhan. Artinya, tidak sampai kepada garis akhir, tidak finishing well. Yang dimaksudkan sedikit kebodohan di sini bisa diartikan bukan melakukan sesuatu pelanggaran yang besar, tetapi pada mulanya mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Sedikit demi sedikit akan merampas kasih, keintiman, kebijaksanaan, tekad yang mereka miliki. Sehingga hal itu membuat mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Harap digarisbawahi. Jangan sampai mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Pengabaian apa saja yang biasanya dilakukan dalam hubungannya dengan Tuhan? Yang pertama, tentang doa. Sejak dulu banyak orang yang mengukur kemajuan kerohanian kita dengan rutinitas waktu doa setiap hari. Tetapi hal ini tidak mengubah karakter kita. Kita bisa bersaat teduh, tetapi tanpa keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, iblis kalau tidak bisa membuat kita menjadi jahat, maka dia akan membuat kita menjadi sibuk. Semakin sibuk. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kesibukan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lebih merasa senang pada waktu kita melayani pekerjaan Tuhan daripada waktu kita berada dalam hadirat-Nya, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu kompromi. Meskipun kelihatannya kualitas kerohanian kita hebat, dan seiring dengan waktu, kepura-puraan akan mengikat kita. Kepura-puraan akan mengikat kita. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Yang ketiga, melayani pekerjaan Tuhan, kalau sudah menjadi rutinitas tanpa ada sukacita, roh yang menyala-nyala, itu tanda bahwa kita sudah tidak berada dalam track yang benar. Itu artinya kita sudah tidak mengalami kasih yang semula. Kalau kita melihat pelayanan jemaat di Efesus, sebenarnya bagus sekali. Dikatakan mereka rajin, tekun, tidak dapat menerima pelayan yang pura-pura. Mereka sabar dan mau menderita karena nama Yesus. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang juga Tuhan benci. Pengikut Nikolaus ini mengikuti pengajaran yang berkata bahwa percabulan tidak mempengaruhi keselamatan di dalam Kristus. Hal ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun pelayanan mereka bagus, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Mungkin ada di antara kita yang seperti jemaat di Efesus, yang melayani Tuhan dengan bagus, tapi tanpa kasih yang semula. Tuhan berkata, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Ingat saudara, bagaimanapun bagusnya kita melayani pekerjaan Tuhan, sekali lagi, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasarkan pada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, "Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat, bertobat,
Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 berkata, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut, itu adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak mau diakui di hadapan Tuhan akan mengeraskan hati kita. Hati yang keras lama-kelamaan tidak akan peka terhadap suara Roh Kudus. Dan itu ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah maut. Tetapi kalau kita bertobat dan mau mengakui dosa kita, meskipun itu berat dan sangat memalukan, itu tidak akan mendatangkan maut. Sebagai contoh dalam Alkitab adalah Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22b berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Di mata Tuhan, Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya karena melakukan segala kehendaknya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kok bisa ya? Padahal Daud pernah berbuat dosa yang besar dalam peristiwa dengan Batsheba. Alkitab katakan, setelah hubungan haram antara Daud dan Batsheba membuat Batsheba mengandung. Wah, Daud memutar otaknya. Bagaimana caranya agar hubungan ini tidak mencuat keluar? Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memaksa dengan cara yang halus agar Uria, suami Batsheba yang sedang berperang, supaya pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi Uria justru tidak mau. Akhirnya, supaya hubungannya kelihatan halal, maka Uria harus mati. Agar Daud bisa mengawini Batsheba secara syah, bukan karena hubungan yang haram. Wow, rencana Daud ini luar biasa. Kita juga mungkin heran. Daud yang hatinya dekat dengan Tuhan bisa berbuat bodoh sepertinya Tuhan tidak tahu tentang rencana ini. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, disinilah kita akan melihat respon Daud ketika ditegur tentang dosa yang disembunyikan itu. Daud langsung mengakui dosa yang diperbuatnya tanpa berbelat-belit. Dia minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Daud tidak menyembunyikan dosa yang memalukan untuk supaya tidak diketahui orang. Justru kalau kita melihat dalam Mazmur 51, yang merupakan doa pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Batsheba. Dengan terang-terangan Daud mengakui di ayat yang ke-6 dengan berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa
dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Daud tidak ragu-ragu untuk mengumumkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dan ayat 16 yang berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Sepengetahuan saya, tidak banyak orang yang seperti Daud. Banyak orang yang begitu ditegur dosanya, dia berbelat-belit. Apalagi kalau orang itu mempunyai posisi yang tinggi, lebih mudah untuk berbelat-belit. Dia tidak mengakui dosanya. Ingat, kalau kita melakukan seperti itu, Alkitab tadi katakan, itu dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kalau kita mengakui dosa kita, meskipun itu dosa yang besar, memalukan, justru di mata Tuhan, itu merupakan dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak heran kalau kita melihat kehidupan Daud. Dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, Alkitab katakan, Yesus disebut anak Daud. Saya akan ingatkan kepada saudara, jangan menyembunyikan dosa. Sebab itu akan diungkapkan oleh Tuhan dengan cara yang tidak bisa kita mengerti. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, meskipun dosa itu sangat memalukan, dosa itu tidak akan mendatangkan maut. Dan Tuhan berkata, dosa seperti itu yang didoakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5, ayat 16 dan 17 tadi. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya menyembunyikan dosa ini sejak lama Tuhan. Karena dosa saya ini memalukan. Akan menghancurkan kehidupan keluarga saya. Tapi sekarang saya mau berdoa. Mau bertobat ya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati saya sekarang. Bersihkan saya Tuhan. Bersihkan saya. Saya berdoa buat saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari angkat tangan saudara, kita berbahasa roh. Uralaba syalalaba kana mata karabalaba. Oh rialaba bara 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 bara. Oh rialaba bara 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 bara. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu.
Mereka sekarang minta ampun kepadamu. Mereka mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Mereka akui saat ini Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami semua ya Tuhan, untuk layak menghadap hadirat Tuhan. Ya Tuhan, bersihkan kami, bersihkan kami, bersihkan kami, agar dosa yang kami lakukan tidak mendatangkan maut ya Tuhan. Oh Rabba-Baba, berkati anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah. Terima kasih, terima kasih. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami semua ya Tuhan, kasihani kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara, jangan diam, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Oh rala bala 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 bala, oh rala bala 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 bala. Kamu berdoa buat anak-anakmu. Siapa yang membutuhkan kesembuhan, siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan, angkat tangan saudara. Oh rala basikara, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Terima, 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 terima mujizat Tuhan, terima, 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 terima. Oh, rala bala 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 bala. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita. Saya percaya jika kita menyimak dari awal, maka firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Kita pasti diberkati. Pesan bagian terakhir tadi disampaikan tentang pertobatan. Ya, manusia memang pada dasarnya sudah berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Dosa itu macam-macam. Bisa lewat pikiran, perkataan, perbuatan. Bisa orang lain tidak tahu. Tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi kita diberikan solusi hari ini. Apapun bentuk dosa itu, ketika engkau mengakui di hadapan Tuhan, maka dosa itu akan dihapuskan. Amin. Tuhan ampuni. Dan dosa itu tidak akan mendatangkan maut, tapi kembali kepada saudara saya. Mohon berkata jujur di hadapan Tuhan. Memang dosa itu dilakukan memang menyenangkan, nikmat secara daging. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, kebenaran firman Tuhan, maka dosa itu akan menghancurkan kita. Jadi hati-hati dengan dosa. Bilang kiri kananmu, hati-hati dengan dosa. Ya. Dosa itu menyenangkan, tapi itu menghancurkan. Tapi kalau engkau mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan selalu terbuka untuk mengampuni kita. Dan dosa itu ketika kita minta ampun, maka itu tidak akan mendatangkan maut bagi kita. Tapi ada pengampunan daripada Tuhan. Nah, baik Bapak dan Saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini. Agar kita semua boleh berkati Tuhan, kita akan pujian dengan pujian, ku telah mati. Terima kasih Yesus.
haleluya. Telah mati meninggalkan cara hidup kami yang lama, cara hidup yang sia-sia Tuhan, agar kami boleh menerima pengampunan, pembenaran dari Engkau, Yesus. Kami rindu hati Tuhan, kami rindu kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Bapa, karena pagi hari ini kami boleh menikmati berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang telah sampaikan oleh Gembala pimpinan kami. Apapun yang disampaikan pada kami, berikan kami untuk dapat mengerti dan memahaminya serta melakukannya Tuhan. Bahkan hamba-Mu Gembala pimpinan kami menegaskan kepada kami menyadari kami manusia yang berdosa, manusia yang seringkali melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tetapi kami mendapatkan solusi yang Kau berikan kepada kami lewat firman-Mu. Apapun bentuk dosa itu Tuhan, supaya kami mengakuinya di hadapan Allah, kami mengakui secara jujur di hadapan Tuhan, supaya dosa itu kami boleh mendapatkan pengampunan, sehingga membebaskan kami dari segala ketuhan kuasa kematian, yaitu kematian yang kekal. Oleh karenanya Tuhan Yesus, firman Tuhan adalah kami dengar, materaikan itu di hati kami, materaikan itu di hati kami masing-masing, supaya firman itu Tuhan menjadi firman-Nya hidup, firman-Nya berakar dan bertumbuh, supaya membuat kami terus menjadi bangkit anak Tuhan itu berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau selama ini Tuhan ada dosa yang mengikat setiap kami Bapa, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti, supaya mampukan setiap kami umat-Mu, anak-anak-Mu mengakuinya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh karena Tuhan pagi hari ini, setiap kami yang hadir pagi ini Tuhan, tidak seorang Kau lewati, tapi semua boleh diberkati oleh Tuhan. Sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dan pagi ini kami juga sebentar akan berdoa dan mengurapi anak-anak sekolah minggu. Tuhan, sebelum hamba-Mu mengurapi mereka, hamba berdoa menyerahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dasi-Mu. Mereka adalah generasi-generasi yang akan terus melanjutkan pekerjaan Tuhan di masa-masa akan datang. Oleh karena Tuhan, kami berdoa kuasa Tuhan, urapan Tuhan turun atas mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati sekolah mereka, berkati masa depan mereka, supaya anak-anak menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi berkat di sekolah, di rumah, dimanapun anak-anak berada. Hidup mereka mencerminkan anak yang takut akan Tuhan. Berkati sekolah mereka Tuhan dan masa depan mereka. Berkati orang tua mereka, supaya terus mengingatkan anak ini untuk semakin mengasihi Tuhan. Bahkan guru-guru KID yang sudah mengajar mereka, Engkau juga terus memberi hikmat supaya boleh mengarahkan, mendidik anaknya dan untuk tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, dan hamba akan mengurapi kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
terima kasih. Segala pujian, hormat dan keagungan hanya bagi Engkau ya Bapa. Kami tidak mau mencari kemuliaan-Mu, tapi kemuliaan Allah kekal sampai selama-lamanya. Dan pagi hari ini setiap kami hadir dengan berbagai macam pergumulan hidup apapun, baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, atau masalah-masalah lain sekolah anak kami dan pelayan pendidikan kami, Tuhan. Apapun pergumulan kami, ajar kami untuk tetap terus berharap pada Engkau. Kami tetap mengandalkan Engkau agar pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap pergumulan kami, jalan keluar yang pada Allah Tuhan nyatakan. Makanya lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang undur diingatkan kembali, supaya tetap setia kepadamu. Dan setiap hamba-hamba yang sudah melayani hari ini, kuasa Tuhan, urapan Tuhan terus turun atas hamba-Mu, supaya di hari-hari akan datang mereka Kau pakai dengan dasar untuk melakukan menjangkau yang ada. Dan Kau juga berdoa untuk persiapan ibadah yang kedua nanti sore. Kami rindu hadirat dan kuasa-Mu yang sama pagi ini bekerja terus berkarya dalam setiap ibadah yang kami lakukan nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami bersyukur buat pimpinan Tuhan, kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami umat-Mu dalam ibadah ini. Dengan hati kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu. Dan sebentar kami akan pulang. Kiranya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna Tuhan nyatakan di dalam setiap kami, sehingga ketika kami pulang, kami boleh kembali tiba di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kehadiran-Mu dan berkat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu agar kita pula membawa sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati engkau beserta seluruh keluargamu. Amin. Tuhan juga memberkati kesehatanmu. Amin. Tuhan juga memberkati setiap sekolah anak-anakmu. Tuhan Amin. juga memberkati pekerjaan dan usaha yang kamu lakukan. Tuhan berhasil dan juga memberkati pelayananmu dan pengirianmu akan Tuhan. Serta Tuhan juga yang melindungi engkau. Tuhan meminari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua